Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami mahasiswa dari kelas MJ105, mata kuliah pengantar rantai pasok, PJJ S1 Manajemen, Universitas Cyber Asia. Mohon izin kepada yang terhormat, dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Yusuf Setiadi SH, SST, MK, MMM Hum, untuk mempresentasikan makalah yang disusun sebelumnya dengan judul Integration Model dalam Supply Chain Management, Studi Kasus Sistem ERP pada PT Nestle atau Nestle SA. Makalah ini disusun oleh kami, grup 7, yang terdiri dari anggota yang pertama Dian Masruroh, kemudian Iqbal, Karsi, M. Adrian Sajali, dan saya sendiri Nindya Gandes Mustika Ningtyas, Tiara Alfala Halmaira, dan Yudi Hermawan. Latar belakang. Perkembangan teknologi tercipta untuk mendukung kinerja supply chain management, diantaranya adalah Sistem Enterprise Resourcing Planning atau ERP, yakni suatu model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomasi serta mengintegrasikan segala proses bisnis yang berjalan di dalamnya. ERP merupakan suatu contoh alat yang digunakan sebagai model integrasi informasi dari sebuah perusahaan. Rumusan masalah, lonjakan permintaan kepada PT Nestle Indonesia yang merupakan bagian Nestle SA, perusahaan makanan dan minuman konglomerat multinasional yang terjadi terutama pada saat wabah COVID-19 melanda Indonesia tahun 2020 yang lalu, yang mengakibatkan demand terhadap produk makanan dan minuman baik kopi maupun susu dan makanan bernutrisi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Terkait dengan itu, Nestle menerapkan Supply Chain Management SCM dengan Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP agar mampu mengoptimalkan produksi dan distribusi secara efisien sehingga mampu memenuhi lonjakan permintaan pasar. Kemudian hasil penelitian yang kami temukan pada saat penyusunan makalah, integration model pada Nestle. Yang pertama, Nikita. Sebelumnya, Nestle mengimplementasikan corporate intranet perusahaan pada tahun 1997 untuk mendukung 5 kegiatan bisnisnya, yaitu Purchasing, Marketing, Business Intelligence, Technology, dan Human Resource Management. Corporate intranet dari Nestle ini disebut Nestle Intranet Kit Assistant atau Nikita. Nikita merupakan software yang dikembangkan oleh Nestle sendiri, digunakan oleh karyawan Nestle di seluruh dunia, serta merupakan blueprint bagi pengembangan sistem intranet berikutnya. Yang berikutnya, Globe. Dengan berkembangnya teknologi serta ketatnya persaingan, Nestle membutuhkan dukungan teknologi informasi yang dapat menyatukan seluruh unit bisnis global Nestle. Oleh karena itu, pada tahun 2000, Nestle meluncurkan proyek Global Business Excellence atau GLOBE. Tujuan dari proyek GLOBE adalah mengintegrasi informasi dari seluruh jaringan perusahaan Nestle yang berada di seluruh dunia, sehingga proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Program GLOBE menghilangkan kompleksitas yang tidak perlu dalam proses. Proyek ini adalah merupakan sistem ERP yang menggunakan software SAP atau System Application and Product in Data Processing. Implementasi sistem ERP ini termasuk Workplace, SAP R/3, PWAPO, CRM, EBP, dan Knowledge Warehouse. Proyek ini terbagi menjadi 4 kegiatan pokok yaitu Business Excellence, Data Standard and Data Management, Informasi Teknologi, dan Global Template. Pembahasan, kami sedikit membahas teori di sini. Integration model dalam SCM adalah suatu pendekatan yang menggabungkan berbagai fungsi dan proses dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif. Beberapa contoh integration model dalam SCM diantaranya vertical integration model, mengintegrasikan berbagai tahap dalam rantai pasok seperti produksi, distribusi, dan penjualan di bawah satu manajemen. Horizontal integration model, mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses dalam rantai pasok seperti logistik, pengadaan dan produksi berkaitan dengan departemen atau perusahaan yang berbeda. Kemudian, penerapan integration model dalam sistem ERP pada PT Nestle Indonesia membawa dampak yang positif dalam pengelolaan rantai pasok perusahaan. Dengan penggunaan sistem ERP berbasis SAP, Nestle dapat mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis yang sebelumnya terpisah-pisah, seperti pengadaan, produksi, distribusi, dan pengelolaan keuangan. Hal ini mempermudah koordinasi antar bagian dalam perusahaan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Dampak penerapan ERP pada PT Nestle. Yang pertama adalah pengelolaan stok lebih efisien, kemudian otomatisasi, integrasi data lebih baik, efisiensi biaya operasional,
pada keuangan akuntansi, yaitu pencatatan transaksi oleh ERP yang lebih rinci dan terstruktur, dan yang terakhir peningkatan layanan pelanggan. Kemudian tantangan penerapan ERP pada PT Nestle. Yang pertama, sistem ini memerlukan penyesuaian pada struktur operasional yang kompleks dan keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kualitas input data. Yang kedua, penerapan integrasi yang lebih efektif memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, dalam proses implementasi ERP, Nestle juga harus melakukan penyesuaian terhadap beberapa proses bisnis yang sudah ada, agar sistem ERP dapat berfungsi dengan optimal. Yang terakhir, harus dilakukannya proses adaptasi karyawan atau sumber daya manusia terkait terhadap sistem yang baru. Kesimpulan yang kami ambil dari penelitian kami, Nestle sebagai perusahaan industri makanan dan minuman telah menerapkan integration model untuk mengoptimalkan seluruh rantai pasoknya. Model ini telah terbukti memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi perusahaan. Antara lain yang pertama, efisiensi yang meningkat dengan mengintegrasikan berbagai aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Nestle berhasil mengurangi biaya produksi, penyimpanan, dan distribusi. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. Integrasi memungkinkan Nestle untuk menerapkan standar kualitas yang lebih ketat di seluruh rantai pasok, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten. Yang ketiga, responsivitas yang lebih baik. Nestle dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar dan tren konsumen. Kemudian, peningkatan kepuasan pelanggan. Ketersediaan produk yang lebih baik dan kualitas yang terjaga meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan kami, keberlanjutan atau sustainability. Nestle dapat mengelola dampak lingkungan dan sosial dari operasinya dengan lebih baik, misalnya melalui pengurangan limbah dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Dan beberapa rekomendasi yang dapat kami kumpulkan dari hasil diskusi kami, diantaranya, yang pertama peningkatan sistem ERP, di mana Nestle terus dapat meningkatkan dan memperbarui sistem ERP yang ada untuk memastikan bahwa sistem tersebut mampu mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pentingnya pelatihan bagi karyawan dalam penggunaan ERP dan SCM yang terintegrasi juga harus ditekankan. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan pemasok dan mitra dalam rantai pasok. Integrasi sistem tidak hanya harus terjadi di dalam perusahaan, tetapi juga harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem integrasi yang diterapkan tentunya sangat diperlukan. Yang terakhir, terbuka terhadap adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan integrasi informasi, seperti penggunaan teknologi berbasis cloud, analitik data besar atau big data, dan otomatisasi dalam proses rantai pasok. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 dari kami. Apabila terdapat kesalahan kami, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam.